Pembelajaran sejatinya harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Murid sebagai pribadi yang unik dengan segala potensinya harus didekati, didengar, diapresiasi semua harapan dan aspirasinya secara komprehensif. Sebagai pendidik, kita harus berpikir bahwa murid merupakan sosok yang mempunyai potensi dan kemampuan agar mereka mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengeksplor dan mengembangkan potensinya. Berikut praktik baik yang saya laksanakan terkait hal tersebut. Kuisis, wayang orang, dan lisdom bermain dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pemahaman siswa mengenai konsep bilangan bulat beserta operasi aritmatikanya merupakan fondasi yang penting bagi murid untuk mempelajari materi-materi berikutnya dalam pembelajaran matematika. Ketika strategi pembelajaran dalam materi ini kurang berhasil, maka bisa dipastikan murid akan kesulitan menyelesaikan permasalahan matematika yang ditemui ke depannya. Selain itu juga menyebabkan respons siswa dalam pembelajaran yang terlihat acuh karena kurang menariknya strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Pembelajaran ini berfokus pada upaya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat anak, yakni bermain dengan menyisipkan konsep dan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Pembelajaran dimulai dengan melakukan kegiatan rutin. Selain itu juga, guru mengecek kesiapan mental dan psikis siswa sebelum memulai pembelajaran. Pada sisi psikis, guru menyediakan papan emoji yang nantinya akan digunakan oleh murid untuk mengekspresikan perasaan mereka saat itu. Pada segi materi, guru menggunakan aplikasi Quizizz untuk melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Pemilihan aplikasi ini berdasarkan pada bentuk pelaksanaannya yang cenderung terkesan sebagai permainan bagi murid dibandingkan sebagai suatu tes. Sementara, bagi guru, fitur dalam aplikasi ini memberikan kemudahan dalam memetakan murid berdasarkan tingkat pemahamannya secara otomatis dan real-time. Dan ini akan dijadikan bahan sebagai guru untuk menentukan pengelompokan murid dalam pembelajaran. Kegiatan inti pembelajaran diawali dengan memberikan pertanyaan pemantik terkait naiknya suhu udara dari suatu kota. Dari pertanyaan tersebut, saya ajak murid-murid untuk menginvestigasi jawabannya. Sebagai panduan dalam menginvestigasi jawabannya, guru menyediakan lembar kerja, di mana di dalamnya terdapat aktivitas yang mengakomodir kebutuhan gaya belajar murid, dan dikerjakan secara berkelompok berdasarkan kategori pemahaman anggotanya yang dibagi secara merata. Murid dengan pemahaman yang tinggi ditugaskan sebagai tutor sebaya. Ketika mereka mengalami kesulitan, mereka menerapkan sistem 3 acts. Untuk murid dengan pemahaman yang sedang, guru menyediakan LMS yang terbuat dari aplikasi Lumi dan kegiatan wayang orang untuk membantu mereka memahami materi yang dipelajari. Murid dengan gaya belajar auditori dan visual akan mengamati video yang disematkan dalam LMS. Sementara murid kinestetik akan lebih aktif berperan sebagai wayang orang dalam menyelesaikan lembar kerja. Kegiatan ini juga termasuk upaya bagi guru dalam menerapkan unsur permainan dalam proses pembelajaran. Sementara untuk siswa dengan pemahaman yang rendah, maka guru wajib mendampingi secara intensif. Pada tahap berikutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Setelah kegiatan dalam diskusi kelompok selesai, guru melaksanakan asesmen formatif dengan bermain lisdom. Lisdom di sini merupakan permainan sejenis ular naga yang sering dimainkan oleh murid pada masa kecil mereka. Modifikasi yang dilakukan, murid berperan sebagai bilangan yang sudah ditentukan oleh guru. Selanjutnya, guru akan menyebutkan bilangan dan operasi penjumlahan yang harus diselesaikan, di mana cara menjawabnya dengan memilih teman yang sesuai untuk terus membentuk ular naga. Dari kegiatan ini, guru akan mendapatkan gambaran keberhasilannya dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa membuat kesimpulan dan merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilalui hari ini. Saya senang karena habis belajar kuis. Saya senang karena dulu ada bermain mencari angka. Pembelajaran yang saya dapat dari kegiatan kali ini bahwa menarik minat dan antusiasme murid dalam pembelajaran dapat dilaksanakan dengan mudah ketika guru melaksanakan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid dan kodrat anak. Salah satunya dengan model game-based learning. Penerapan teknologi dalam proses pembelajaran memberikan pengalaman baru bagi murid, dan hal ini sebagai salah satu upaya dari guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kodrat zaman anak. Demikian praktik baik pembelajaran berbasis teknologi, semoga bermanfaat dan menginspirasi.